Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke readingan karma. Karma tabur tuai buat seseorang yang udah nyakitin zodiak Taurus. Ini karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak Taurus. Ada apa keadaannya di bulan Januari sampai Februari 2025 ini ya? Kita buka ceritanya seperti apa. Taurus, halo. Kita lihat, kita kepoin ya orang yang udah nyakitin, orang yang udah ngecewain gitu zodiak Taurus. Ini kartunya, kita buka ceritanya. Taurus, halo. Mudah-mudahan banyak hal baik aja lah buat kitanya ya dari keadaan ini. Ambil pelajaran semua yang udah terjadi Taurus. Ini kartunya, 3 kartu pertama kita buka sebagai jalan ceritanya. 4 kartu tentang orang yang udah nyakitin zodiak Taurusnya sama keadaannya seperti apa gitu ya. Ini kartunya, kita buka ceritanya. Ada apa sih di keadaan sebenarnya gitu ya, dari keadaan seperti apa, tadinya nyakitinnya karena apa, terus kartu-kartu berikutnya tentang karma yang dia rasakan. Taurus, halo. Seseorang yang udah nyakitin zodiak Taurus tadinya gitu ya, kenapa ini tadinya kayak gini, biar masuk dulu sama cerita keadaannya ya. Orang yang tadinya zodiak Taurusnya lagi di keadaan galau, terus dia bangkitin lagi keadaannya, kayak punya penyemangat baru gitu ya. Yang tadinya Taurus udah males buat ngapa-ngapain, udah mati rasa gitu, ini dibangkitin kembali sama seseorang. Nggak tahu ya seseorang di sini sama juga gitu ya. Apakah semua orang sama gitu, cuman datang untuk nyakitin aja? Nggak gitu juga ya, pasti ada orang-orang yang terbaik yang datang. Ini intinya orang yang dulu Taurus galau, kacau, dibangkitin sama orang ini, tapi ternyata orang ini juga ngecewain. Kita buka sekarang karma yang dia hadapin apa gitu ya dari keadaannya. Soalnya ini orang gak ada serius-seriusnya kak, datang cuman manfaatin aja gitu ya, ngelihat situasi keadaan zodiak Taurusnya lagi terpuruk, lagi keadaan kacau balau, dia bangkitin karena punya niatan apa, sesuatu di Taurus yang bisa dia ambil buat keadaan dia gitu, tapi tanpa perasaan ya. Seseorang di sini ninggalin tanpa perasaan. Kita buka seperti apa kisah-kisahnya. Ini yang baru masuk, salam kenal dulu dari saya Rizky. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, makasih banyak. Kita lanjut ceritanya ya. Karma buat seseorang yang udah tega ninggalin zodiak Taurus di keadaannya. Karmanya ini masalah-masalah terjadi, banyak masalah terjadi di hidup dia gitu ya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia tindakan, mau lari kemana, mau pergi kemana, mau di tempat apa gitu, terus aja dibarengi sama masalah-masalah yang ada ya. Soalnya apa, ini balik lagi ke dirinya dia. Dirinya dia emang gak baik-baik aja gitu ya dari keadaannya. Kalau dia baik mungkin gak bakal nyakitin zodiak Taurus, gak bakal punya niatan jelek buat zodiak Taurus kalau dia baik di keadaannya ya. Justru karena kejelekannya dia, karena sifatnya dia yang seperti itu, yang jelek seperti itu, masalah-masalah terjadi di kehidupannya, mau dimanapun dia berada ya di keadaannya. Kartu paling bawahnya apa sih? Ada rasa kecewa. Kadang gini, ingat gitu ya, dia tahu, ini kartu paling bawah, kartu yang paling berpengaruh. Dia tahu pernah ngecewain seseorang, tahu pernah ngecewain Taurus, tahu pernah ngecewain siapa. Ini orang korbannya banyak kak, jadi bukan cuma Taurus yang disakitin, tahu gitu ya, udah nyakitin, tapi di keadaan ini dia kadang tega gitu ya. Ya udah, sakit tentang kehidupan kamu, kehidupan saya ya, saya mau nyari bahagia ke depannya, tapi ternyata di keadaannya nggak nemu kebahagiaan, malah masalah terjadi. Nggak bisa ya, orang harus selesaiin dulu masalah. Kalau tadinya niatan jelek ya, tabur tuai berlaku di sini. Ada hukum tabur tuai, karma. Masalah terjadi di kehidupannya. Ini masalah terjadi karena apa? Dianya nggak bisa mengakhiri, dulu datang nggak bisa mengakhiri tentang kejelekannya. Orang ini tahu nggak dia salah ya? Nggak tahu kak. Yang dia cari ini orang cuman nyari kebahagiaan kemana gitu ya, nyari kemana. Nggak tahu kalau dia salah, nggak tahu kalau dia rasa ini belum pernah ngerasain kecewa mungkin ya sama keadaan ini, belum berakhir situasinya dulu, nggak ada penyelesaian dari permasalahannya, nggak ada jalan keluar untuk masalahnya dari bulan Januari Februari, nggak ada karmanya. Masalah-masalah terjadi nggak ada jalan keluarnya. Karena apa? Dia juga nggak nyadar
sebenarnya letak kesalahannya di mana, padahal udah banyak orang yang dia kecewain di keadaannya. Ini dulu datang ngehalangin, nggak ada jalan buat memperbaiki keadaan dia. Masalah terus aja datang gitu. Kadang gini, satu diam di tempat di titik ini ya, ada masalah pergi lagi kemana, ada masalah lagi, ada masalah lagi, masalah lagi, nggak berhenti. Mau sampai kapan gitu ya orang yang udah nyakitin Taurus, sampai nanti kena batunya mungkin ya. Sekarang baru masalah-masalah terjadi, kita buka aja energi-energinya dulu, ada energi apa aja gitu ya di keadaannya. Oh, keegoisan, tadinya ngerasa ada perubahan di dirinya dia, ada keegoisan, tapi ternyata yang jadi masalah buat kedepannya dari segi keuangan, keadaan. Kita lihat keadaan sekitarnya ada apa. Ini orang takut kehilangan sesuatu yang berharga. Dia ngerasa gitu ya, dia ngerasa ada perubahan di keadaan sebelumnya. Jadi seseorang teh ngerasa, oh dia paling hebat, paling bisa, paling mampu, makanya nggak ada penyesalan di keadaannya. Saya kalau berada di titik ini, ada masalah ini, pergi juga nanti bisa ada perubahan lagi, soalnya saya mampu, saya bisa. Ngerasa paling bisa, terus ada keegoisan juga gitu ya, nggak mikirin orang lain. Ini orang nggak mikirin seorang lain, yang dia pikirkan dirinya sendiri aja dari keadaan ini. Kadang kasihan juga sama orang yang apa, kalau dia datang kemana dia menunggu di situ gitu. Kasihan juga sama orang yang kedatangan dia gitu. Kemana aja datang dia, masalah-masalah datang nggak? Permasalahan datang karena keegoisan mungkin ya. Awalnya sih bisa buat nyuri kayak ini, kayak orang teh kayak bisa ngejaga gitu. Lihat sosoknya orang lain, lihat sosoknya dia, ini orang bisa dipercaya, bisa dijaga, bisa di apa. Soalnya seseorang ini kelihatan kalem gitu Kak, padahal di kalemnya itu, di diamnya itu, dianya kayak yang ini lagi mikirin aku biar nggak rugi gitu ya. Ini lebih ke egois, lebih ke memikirkan dirinya sendiri buat keadaannya, tapi ternyata di mana dia ngusahain untuk apa yang dia inginkan nggak ada terwujud. Padahal di keadaannya sebenarnya udah ada perubahan. Kalau dianya bisa memanfaatin keadaan yang ada, ini orang-orang banyak yang percaya sama dia, banyak yang yakin sama dia gitu ya, ngelihat keadaannya. Jadi dari keadaan ini kenapa orang-orang sekitar lebih percaya, dianya kayak bisa ngeliatin, oh aku punya ini, padahal di belakang dia, di dirinya dia kekacauan terjadi di keadaannya. Jadi penampilan gitu ya, nutup penampilannya dia, ini pintar orang TK, bisa nutup keadaan sifat aslinya dia lagi seperti apa. Jadi kelihatan sama orang mah dia orangnya tegas, bisa ngejaga, bisa kelihatan gitu ya, banyak uang. Ini king ini targetnya dia juga lebih ke uang, lebih ke harta. 9 koin. Dia ngerasa keadaan sebelumnya ada perubahan, kok cara gini bisa buat ngebahagiain dia gitu ya. Sama kakak juga kayak yang datang teh cuman manfaatin dari segi keadaannya aja, bukan dari segi perasaan. Nggak lihat dia sebenarnya tentang kakak yang tadinya down, yang tadinya ngedrop, bukan niatan dia buat ngebangkitin kakak bangkit kembali. Sebenarnya yang dia incar keadaan, keuangan. Tapi di keadaan ini ya, di perubahan ini, karena masalah-masalah terjadi di dirinya dia, jadinya dia nggak bisa ngatur keadaan. Bukan kelebihan yang ada, malah yang ada kekurangan. Target ke depan dari keadaannya dia kemana? Ini lebih ke masih mau bergerak, memperjuangkan. Karena apa? Karena dianya belum menemukan benturan. Cuman yang dia rasakan dari keadaan ini, masalah-masalah terjadi, dianya ragu buat maju ke depan gitu ya. Mau buat ngusahain ke depan untuk perubahan. Keinginannya dia ada perubahan dari segi keadaan, ekonomi, tapi ternyata gimana pun dia ngusahain untuk keadaannya dia, masalah-masalah terjadi. Yang dia takutin dari keadaan ini apa sih? Takut apa yang dia usahakan dari segi keadaan gak berbuah ya, makanya lebih ke jahat teh. Ini ada kesempatan, peluang buat materi, buat uang, ambil gitu. Ini ada kesempatan buat materi, buat uang, ambil. Tanpa dia berpikir ke depannya gimana, ini uang siapa, gimana caranya buat ngegantiinnya. Kalau pinjam itu bisa seperti itu Pak. Yang dia takutin
uang ya, takut apa yang dia usahakan. Ini orang lebih ke berusaha teh, kebahagiaan dia buat uang aja ya, apa yang dia miliki buat uang. Target ke depan kalau dia terus-terusan gini karena masalah-masalah terjadi ya, ini nggak akan ada titik temunya, nggak akan menemukan keberhasilan di Januari Februari nggak ada keberhasilan, malah memulai lagi di keadaannya. Jadi diam di satu tempat sebenarnya kalau niatannya dia baik, bisa berusaha dengan baik, ada kesempatan dia untuk menjadi lebih baik ya. Cuman dari keadaan ini dianya karena emang sifat dia jelek gitu ya, lebih ke memikirkan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri gitu, tanpa memikirkan orang, keadaan sekitar, makanya nggak ada perubahan dari segi keadaan, nggak ada kesuksesan. Target ke depan dia kekurangan dari segi keadaan, kurang gitu ya, makanya pindah lagi kemana, kurang lagi, pindah lagi kemana. Ini sampai kapan seperti ini? Sampai nanti biasanya kebentur sama keadaan ya. Belum ada penyelesaian dari permasalahan yang ada sekarang juga belum ada, malah masalah-masalah makin nambah gitu. Mungkin nanti ya keadaannya meledak di suatu saat nanti, kalau sudah yang ini masalah nanti banyak yang nyari dianya, jalan satu-satunya dari keadaan dia ya ngumpet. Seperti itu orang yang nyakitin zodiak Taurus ya, karma buat orang yang nyakitin zodiak Taurus. Ini jangan takut Taurus, kemarin mungkin jalannya aja buat zodiak Taurus untuk bisa bangkit kembali gitu ya. Walaupun yang ngebangkitin zodiak Taurus itu penjahat. Bisa dibilang penjahat ya, soalnya yang dia incer uang, harta, materi, dia nggak bisa buat usaha. Taunya ngemanfaatin gitu ya, ini ada rezeki di sini ambil, ada rezeki di sana ambil, makanya masalah-masalah dia di hidupnya datang, nggak ada penyelesaian. Seperti itu zodiak Taurus ya, karma buat seseorang yang udah ninggalin zodiak Taurus. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.